Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala fadlihi wa ihsanih. Wassalatu wassalamu ala nabiyhi wa rasulihi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Para pemirsa Nahnu TV rahimakumullah, pada kesempatan ini kami mendapatkan giliran untuk bareng-bareng mengaji dengan para pemirsa sekalian, di mana saya akan membacakan kitab yang ditulis oleh salah seorang penggede ulama Saudi Arabia, atau yang sering disebut dengan min kibaril ulama Saudi, yakni Dr. Shaleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan, dalam kitabnya Muhadzarat fil Aqidah wa Da'wah, di mana dalam satu tulisan beliau membahas tentang kondisi umat Islam pada awal-awal kelahiran Islam, yang kemudian terus berjalan sampai saat ini. Dimulai dari statement beliau, kanal muslimuna ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ummatan wahidah, bahwa orang Islam pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan umat yang satu, sebagaimana ditegaskan oleh Allah, inna hadhihi ummatukum ummatan wahidatan wa ana rabbukum fa'budun, bahwa Islam ini atau umat ini adalah umat yang satu dan aku adalah Tuhan kalian, fa'budun, maka beribadahlah atau menyembahlah kepada kami. Wa kam hawalal yahudu wal munafiqun, dan betapa banyak orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik hawala, berusaha tafriqal muslimina, untuk memecah belah umat Islam ala ahdi Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam yastati'u, tetapi mereka tidak dapat memecah belah umat Islam. Tapi mereka berkali-kali berusaha untuk memecah belah umat Islam. Di sini digambarkan qalal munafiquna, orang-orang munafik berkata, la tunfiqu ala man inda Rasulillahi hatta yanfaddu. Ucapan orang-orang munafik itu direkam dalam Al-Quran, surat Al-Munafiqun ayat 7. La tunfiqu, janganlah kalian memberi infak, memberi derma atau sedekah, alaman, kepada orang-orang inda Rasulillahi, yang ada di sekeliling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yanfaddu, sehingga mereka bubar. Maksudnya bahwa orang-orang munafik melakukan kampanye kepada sahabat-sahabat muhajirin, sahabat-sahabat Ansor, yakni sahabat-sahabat yang ada di Madinah, untuk tidak menolong atau memberi infak, sedekah kepada sahabat-sahabat muhajirin yang memang waktu itu karena meninggalkan segala hartanya, mereka dalam keadaan miskin. Dalam rangka mempertahankan akidah, keyakinan Islamnya, mereka lalu berhijrah ke Madinah. Nah, para sahabat Ansor tentu saja tergerak untuk berinfak, bersedekah, untuk mencukupi kebutuhan mereka, paling tidak kebutuhan pokok mereka, yakni sandang, papan, dan pangan. Tetapi
oleh orang-orang munafik. Apa yang dilakukan oleh kaum Ansor itu diprovokasi agar tidak perlu menolong orang-orang yang berasal dari Mekah, tidak perlu menolong para sahabat Muhajirin yang berasal dari Mekah. Nah, provokasi orang-orang munafik itu dijawab oleh Allah. Faraddallahu alaihim, faradda kemudian menjawab sapa Allah Gusti Allah alaihim atas orang-orang munafik biqaulihi dengan firman-Nya, walillahi khazainus samawati wal ardi walakinnal munafiqina la yafqahun. Walillahi lan iku kagungane Gusti Allah, kedue Gusti Allah apa khazainus samawati wal ardi, segala apa yang tersimpan, ya, segala kekayaan, segala aset yang ada di langit dan di bumi. Tetapi walakinnal munafiqina, tetapi orang-orang munafik iku la yafqahun, mereka tidak paham, mereka tidak mengerti. Dikira dengan cara seperti itu mereka akan berhasil mengelabui atau memprovokasi sahabat-sahabat Ansor. Karena toh Allah yang memiliki segalanya, Allah yang menguasai segalanya, sehingga Allah memberikan kekuatan batin, memberikan keyakinan, tidak perlu khawatir karena segala yang ada ini adalah milik Allah. Berarti usaha orang-orang munafik itu gagal. Lalu dilanjutkan dengan hawalal yahudu tafriqal muslimina. Hawala berusaha juga sapa al yahudu, orang-orang Yahudi, tafriqal muslimina, untuk memecah belah umat Islam, wartidadahum an dinihim, dan mereka berusaha untuk memurtadkan umat Islam an dinihim, dari agama mereka. Nah, sekarang orang Yahudi juga berusaha untuk memurtadkan umat Islam dan memecah belah mereka. Kata mereka sebagaimana direkam dalam surat Ali Imran ayat 72, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qalat ta'ifatun min ahlil kitabi, wa qalat ta'ifatun, dan sekelompok orang min ahlil kitabi, dari ahlul kitab. Di sini yang dimaksudkan adalah orang-orang Yahudi. Mereka mengatakan aminu, berimanlah, billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Berimanlah kalian kepada kitab unzila yang diturunkan 'alal ladzina, kepada orang-orang amanu yang pada beriman, wajhan nahari, ana ing awal waktu. Maksudnya pada awal siang. Kamu kalau awal siang itu pura-pura beriman kepada kitab yang diturunkan kepada orang-orang Islam itu. Wakfuru, dan ingkarlah kalian, kafirlah kalian, akhirahu, ada di penghujung waktu siang. Jadi kalau sore kamu kembali lagi kafir, la'allahum yarji'un, sehingga mereka orang-orang mukmin itu pada kembali kepada agama semula. Jadi itu provokasi yang kedua yang dalam hal ini dilakukan oleh orang-orang Yahudi, ya, untuk memecah belah umat Islam. Jadi umat Islam disuruh beriman, ya, di awal siang hari atau di pagi hari, kemudian pada sore hari nanti diminta untuk kafir lagi. Lakinnal khuttatu, tetapi rencana yang dilakukan oleh orang Yahudi tersebut lam tanjah, tidak berhasil. Jadi rencana orang Yahudi itu gagal, li'annallaha kasyafaha wa faduhaha, karena Allah Subhanahu wa taala menyingkap, ya, membuka kedok mereka, ya, membuka intrik-intrik mereka, ya, sehingga gagal mereka.
Wahawalu marrotan saniatan, tetapi mereka tidak kapok. Mereka berusaha marrotan saniatan untuk yang dua kalinya. Fa'akhudu, kemudian mereka mulailah yudzakirunal ansor ma jaro bainahum min adawatin wa hurubin qoblal Islam. Kemudian orang-orang Yahudi itu mulai mengungkit-ungkit di hadapan orang Ansor tentang permusuhan, ya, dan pertempuran-pertempuran yang terjadi di antara mereka sebelum Islam. Jadi sebagaimana diketahui bahwa orang Yahudi dan orang-orang Arab sebelum Islam itu kan memang saling bermusuhan, ya, saling bermusuhan, sehingga itu dianggap titik lemah oleh orang Yahudi. Bahkan orang kaum Ansor sendiri sebelum datangnya Islam, antara suku Aus dan suku Khazraj itu sudah berpuluh-puluh tahun mereka saling bermusuhan, bahkan saling membunuh. Nah, orang-orang Yahudi ingin membangkitkan luka lama, membangkitkan peristiwa-peristiwa lama, agar jangan mudah orang Ansor itu berbaik hati kepada orang-orang Muhajirin. Oleh karena itulah mereka kemudian melakukan provokasi yang kedua, ya. Tetapi di sini Allah mengatakan, Allah berfirman, fakashafallahu khuttatahum, ya, khuttatahum, tetapi Allah kemudian menyingkap juga, ya, khuttah itu bisa juga dibaca khittah. Allah menyingkap juga rencana mereka, ya, biqaulihi ta'ala, dengan firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu in tuti'u fariqam minalladzina utul kitaba yaruddukum ba'da imanikum kafirin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Ini ditujukan pada orang Islam, ya. In tuti'u, jika kalian menuruti, ya, menuruti atau mentaati fariqon minalladzina utul kitaba, provokasi sebagian para ahli kitab, yakni orang-orang Yahudi, ya ruddukum ba'da imanikum, ya, maka niscaya kamu akan kembali lagi ba'da imanikum, setelah iman kamu, kafirin, hale podo kafir. Kalau kamu menuruti, ya, mentaati provokasi orang Yahudi, bisa-bisa kamu malah jadi murtad, kembali lagi kepada kekafiran. Jadi itu dibongkar oleh Allah, ya, provokasi dari orang Yahudi itu agar orang Islam waktu itu tidak menuruti apa yang dikatakan oleh orang-orang Yahudi. Sebab ketika orang-orang beriman, orang-orang Islam menuruti kata-kata Yahudi, maka mereka memang tidak mustahil kembali lagi, murtad lagi ke kekafiran. Nah, di mana ayat itu cukup panjang, ya, dari 100 ayat 100 Ali Imran sampai 106, sampai yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuhun fa ammal ladzi iswaddat wujuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Jadi di mana suatu hari besok akan nampak, ya, wajah-wajah yang putih berseri dan wajah-wajah yang hitam kusam. Adapun orang-orang yang wajahnya itu hitam kelam, ya, kusam, maka dikatakan akafartum ba'da imanikum, apakah kamu benar-benar menjadi kafir setelah kamu iman? Kok sekarang wajah kamu menjadi muram seperti itu? Berarti kamu kafir lagi setelah beriman. Maka Allah mengatakan fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun, maka rasakanlah siksa, ya, oleh karena kamu telah
menjadi kafir lagi. Wa ammal ladzina yaddat wujuhuhum, adapun orang-orang yang wajahnya putih berseri-seri, fa fi rahmatillahi, maka mereka berada dalam rahmat Allah, hum fiha khalidun, dan mereka berada di dalamnya selama-lamanya. Itulah beberapa provokasi, upaya dari orang-orang non-Islam ya, untuk memecah belah umat Islam, tetapi provokasi mereka semuanya dapat digagalkan oleh Allah. Sehingga pada awal-awal kehadiran Islam di Makkah dan Madinah, umat Islam betul-betul bersatu, bisa dikatakan sebagai ummatan wahidatan. Waja'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian datang Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal ansori, kepada kaum Ansor. Fawa'adhuhum, dan Nabi kemudian menasihati mereka, menasihati kaum Ansor, wa dzakaruhum bi nikmatil Islam, dan mengingatkan mereka tentang nikmat Islam yang telah diperolehnya. Oleh karena itu, setelah wajtima'ihim bi ba'dal firqati ya, serta kenyataan mereka Ansor dan Muhajirin, Aus dan Khazraj yang kemudian nyatanya kemudian bersatu, itu di bawah nikmat Islam, diingatkan lagi oleh Nabi. Setelah mereka mendapatkan nasihat dari Nabi, baik kaum Ansor maupun kaum Muhajirin, Ansor dan Muhajirin, Aus dan Khazraj, semuanya di sini digambarkan fatasofahu wa ta'anaku. Kemudian mereka saling bersalaman dan saling berpelukan. Wa fasyilat khuttatul Yahud, dan gagallah rencana orang Yahudi. Wa baqiyal muslimuna ummatan wahidatan, dan tetaplah umat Islam menjadi umat yang satu. Nah, inilah para pemirsa sekalian, bagaimana Allah, bagaimana Rasulullah telah menyelamatkan umat Islam dari upaya pecah belah yang dilakukan oleh orang-orang munafik dan orang-orang Yahudi. Karena itulah kemudian pada surat Ali Imran itu juga Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'aw wa la tafarraqu. Wa'tasimu, dan berpegang teguhlah kalian semua, bihablillahi, dengan agama Allah, jami'an, semuanya, wala tafarraqu, dan janganlah kalian bercerai-berai, dan janganlah kalian berpecah belah. Karena dengan bersatu, insya Allah umat Islam akan semakin kuat, umat Islam akan semakin sejahtera, dan umat Islam akan semakin baik di dalam memberikan kontribusinya kepada umat manusia dan dunia untuk menciptakan peradaban yang benar-benar maju. Saya kira ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan pada pengajian berikutnya. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.